tentang perbaikan masyarakat Kristen tahun 1520. Yang ketujuh, mengenai tatanan peribadatan umum tahun 1523. Dan yang kedelapan, perhambaan kehendak 1525 sebelum dia meninggal itu. Itu de servo arbitrio. Ini perlu kita tahu. Mereka hanya goreng-goreng di 95 tesis saja. Itu pun hanya satu saja yang indulgensi itu. Tapi yang lain-lain ini mereka tidak pernah baca itu. Titik. Oke, lanjut. Katolik Solider, selamat sore. Selamat sore, Paman. Selamat sore semuanya. Dari mana? Dari Manggarai. Oh, Manggarai ya itu. Manggarai Barat, Om. Bagaimana Buan Bajo. kabarnya? Sehat? Sehat, cuma dompet yang tidak sehat. Tapi dong dia tuh emang kalau kita. Kau seng kau kanan kalau kita tuh emang seng meseng kalau kita nana ya. Lanjut Romo. Oma Ivon tanya di frater dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Mam, Ibu. Orang itu tadi Romo lagi bicara lo belum selesai. Oh iya. Ya, masuk. Sudah. Saya itu. Masuk Ya, coba ini mungkin kasih kesempatan ke Abang Black ini. Mungkin mau bernarasi atau gimana? Ya, Abang Black. Abang Black. Saya seorang muslim. Oh, Tapi orang saya Muslim. dipaksa naik kemari. Oh, seorang Muslim. Iya. Tidak apa-apa lah. Kita kan bangsa Indonesia, bangsa berbahasa satu bahasa Indonesia. Tuh. Saya pikir ini pembahasan internal untuk khusus tertentu kan? Enggak. Ini kita dialog santai. Iya. Dialog santai, mungkin Abang ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Oh, oke lah. Bolehlah kalau begitu bertanya ya. Iya, boleh. Jadi ada 3 pertanyaan saya terkait satu ayat. Silakan. Ayatnya begini kira-kira. Terkutuklah di kayu salib. Saya tidak tahu surat apa itu ya. Satu yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu firman? Yang kedua, apakah di antara murid-muridnya ada di lokasi TKP pada saat itu? Yang ketiga, siapakah di antara murid itu yang menulis firman itu? Kalau itu firman, apa bunyinya ayat itu? Udah lupa saya. Tabrak. Sudah, itu saja. Iya, itu saja. Romo, silakan. Atau frater? Baik. Coba saya jawab secara umum dulu ya. Iya. Yang pertama-tama saya harus hati-hati karena dogma kita berbeda. Iya. Ya, dogma kita saya harus hati-hati di sini karena artinya sejauh yang saya tahu dari Islamologi, setiap orang yang menuhankan manusia sebagai Allah itu kafir. Dan kebetulan kami yang ada semua di sini kafir menurut teologi, menurut dogmanya Islam ya. Karena dogma Islam jelas, setiap orang yang menuhankan manusia sebagai Allah adalah kafir. Dan itu kita tidak bisa goyang ya, dari segala aspek. Jelas dogmanya itu. Seperti yang gereja Katolik, dogma-dogmanya jelas berhadapan dengan Protestan itu juga sudah pasti. Ya, maka dalam kaitan dengan ini saya berbicara juga hati-hati karena dari aspek diskusi nanti tidak bisa masuk karena dogma saja kita sudah dibatasi oleh dogma. Iya. Itu jadi saya hati-hati karena prinsip untuk saya Islam hebat. Artinya mereka konsisten. Ya, minta maaf tidak seperti Protestan kan yang hari ini bisa B, besok baru bisa A, bisa C. Islam dan Katolik itu konsisten dengan ajarannya. Ya, kalau Islam jelas setiap orang yang menuhankan manusia sebagai Allah kafir. Dan Anda dan saya yang Kristen menuhankan Yesus sebagai Yesus yang manusia, Yesus yang lahir juga. Yesus juga manusia seperti Anda dan saya. Ya. Sehingga kita bolak-balik dari Matius sampai Wahyu juga tetap tidak akan masuk. Ya.
Jadi mungkin saya bisa jawab begitu karena dogma ini untuk saya Islam itu, makanya Roma Patris bilang begini, kalau tidak mau Katolik Islam selesai, tidak mau Islam Katolik selesai. Kalau Protestan ini kan kita ke sana, mereka juga di antara mereka juga masih ada yang A, ada yang bilang B, ada yang C. Ya, itu yang saya bisa jawab saja. Karena saya hati-hati di sini. Karena dari prinsip teologinya sudah bertentangan. Bagaimana saudara saya Black dengan jawaban itu? Saya menunggu jawaban yang lain dari saudara-saudara kita. Frater bisa jawab, Frater, silakan. Mungkin Frater. Baik, sebentar. Saya turut klarifikasi dulu. Itu pertanyaan berangkat dari dirimu sendiri atau ada dari orang lain yang mengatakan itu kepadamu untuk saya jawab? Dari diri saya sendiri. Yakin? Yakinlah, yakin. Saya juga Hati-hati yakin ya. itu. Tidak, saya juga yakin karena memang prinsip teologinya benar itu. Saya juga yakin dari dia itu. Oke, baik. Maaf teman, ya. Saya akan juga berangkat dari prinsip yang sama. Secara sanad kita berbeda, paham? Kamu dari Ya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kami dari Nabi Isa alaihissalam, paham? Paham, paham. Kamu seorang muslimin, kami seorang hawariyun. Ya, Seorang pengikutnya Masihiyun, betul? ya betul. Kami seorang pengikut Masihiyun. Ya betul. Oke. Pengikut Al-Masih, Masihah, Mesias. Perhatikan. Ayat yang kamu bawakan, ya, saya sudah tahu, itu Galatia. Saya sudah ngerti itu. Kamu cari sendiri nanti, di internet atau di mana. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan, itu bukan dogma, tetapi peringatan keras dari Rasul yang bernama Bulus. Tahu kamu Bulus? Bang Apakah Blue, kamu mengerti Rasul yang bernama Bulus? Utusan, 3 orang utusan dari Nabi Isa alaihissalam ke Ashabul Qaryah, di negeri Antakia. Paham itu? Di dalam Ya. Quran surah Yasin ayat 14. ya dia bilang iya, Frater, lanjut. Ya, oke, paham ya? Pahami sampai situ. Rasul Bulus inilah yang menulis Galatia. Dan konteks di dalam yang kamu sebutkan tadi, yang terkutuk itu adalah suratnya kepada orang-orang di Galatia. Galatia di mana? Kamu cari sendiri. Karena perspektif kita berbeda. Ya. Kamu punya internet, silahkan gunakan internet sebijak mungkin. Ya. Saya akan terangkan di bagian ayat sebelumnya supaya jangan langsung picking ayat saja. Ya. Saya langsung pada ayat yang ke 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Karena iman terlebih dahulu telah memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Kejadian bab 12 ayat 3. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu pula. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, hukum dari Musa alaihissalam, berada di bawah kutuk. Jadi ini adalah konteksnya perjanjian lama yang tidak bisa lagi menjadi standarisasi. Semua orang Kristen berada tunduk di bawah hukum Taurat. Surat Roma bab 2. Ya. Karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat sudah berada di bawah kutuk, sebab tertulislah demikian. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tiada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat yang jelas. Sebab orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang berbuat akan hidup karenanya. Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi terkutuk oleh karena kita. Sebab tertulis demikian, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita telah menerima ruh yang telah dijanjikan. Itu. Ya, pahami sampai di situ. Hukum Taurat itu adalah bayang-bayang yang sepenuhnya tergenapi oleh siapa? Pribadi Yesus Kristus. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya. Selesai. Baik, saya tambah saja. Ini kita konsep omong datar saja karena ini kita pandangan teologis yang berbeda. Tambahan seperti ini. Kalau tidak salah itu Islam itu berpegang pada konsep tauhid. Ya, minta maaf kalau salah ya. Tauhid yaitu keesaan Allah. Allah yang esa itu satu. Ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan Al-Quran itu ya. Konsep tauhid ini. Sementara saya tidak mau berbicara tentang Protestan ya. Sementara Katolik yang Kristen di sini itu percaya kepada Trinitas ya. Mengikuti ajaran Yesus Kristus. Jadi dua konsep teologis yang agak berbeda, yang kalau memang untuk diskusi mungkin di akhirat baru kita bisa diskusi untuk saya. Kalau dengan Protestan kita bisa diskusi. Mungkin itu yang saya bisa jawab Nitra ya. Makanya di mana-mana Romo Patis bilang agama yang benar itu hanya dua saja. Kalau bukan Katolik, Islam. Kalau bukan Islam, Katolik. Selesai. Karena yang lain-lain itu cubit-cubit. Minta maaf yang Protestan di sini ya. Tapi luar biasa ya. Mantap Romo. Tapi belak luar biasa. Itu saja sebenarnya. Supaya kita, karena konsep teologinya beda. Bang Blue sudah bisa paham sampai di sini? Bang Blue? Saya? Ya, sudah bisa paham dengan penjelasan dari kedua misionaris kami ini? Paham. Ada lagi jawab tambahan yang lain dari saudara-saudara? Kami di sini kalau sudah ada misionaris kami tidak bisa lewati Bang, sorry. Kami tidak bisa lewati. Kalau beliau jelas itu sudah yang valid. Begitu. Nah. Kami tidak bisa melanggar mereka. Pertanyaannya cuma itu saja, tidak ada yang lain lagi. Oke, terima kasih banyak. Anda sudah bergabung di Komal Anak Jalanan Bang Helmi Paulus. Komunikasi berkesabaran, berbagi itu indah, damai itu simpel, hidup kita yang setel. Baik, sekarang penegasan untuk Bang Black ini ya. Mungkin yang dikatakan yang selama ini kekristenan itu yang Protestan dengan Katolik ya. Tapi Katolik itu seperti artinya dokumennya jelas seperti yang Islam punya itu ya. Itu dia sangat jelas. Sementara yang Protestan punya itu kan kadang-kadang ada yang ini, ada masing-masing kepala ini yang beda-beda. Tidak ada satu otoritas ya. Itu yang persoalan pokok. Kalau di Islam juga otoritasnya cukup jelas itu. Seperti Katolik ya. Itu untuk saya akui Islam juga karena otoritasnya jelas. Jadi profesiat ya teman, itu artinya kita untuk diskusi. Profesiat, Bang Bak. Oma Ovi ada pertanyaan lagi? Ke Abang Prater? Oma Ovi. Oh, makan Oma Ovi ini, makan ini. Oma Ovi. Ibu Novi. Silakan saudara-saudara yang lain. Ada yang bertanya ke Romo, silakan. Waktu dan kesempatan anak jalanan berikan. Undi. Saya coba menjelaskan untuk kita yang konsep yang Saya ya. patuh saja dan mendengarkan. Oh begitu. Oke, oke. Mute kau punya mic kok. Kau dengar Ada Romo. Masuk mute kau punya mic. Mic-nya di mute kan. Yang pertama itu untuk saya kalau misalnya dengan Islam saya agak sulit berdebat karena kita dogmanya itu kan sudah tidak sejak artinya ini dogmanya antara A, pilihan A atau B saja, tidak bisa A dan B. Itu yang pertama. Tetapi saya mengerti juga karena pertama kebisinya karena keselamatan itu
dicapai melalui iman kepada Allah yang tauhid, yang esa itu, ya. Amal saleh, kepatuhan pada perintah Allah. Sementara juga Katolik juga hampir sama, ya. Itu keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, ya. Boleh perbuatan baik, kasih dan karunia itu. Sementara itu makanya itu saya mengerti kenapa sekarang dalam kalender gereja sekarang tidak memakai nama Isa. Misalnya kelahiran Isa Al-Masih. Ya. Yang sekarang ini sudah kelahiran Yesus Kristus. Ya. QQ, kau naik otakmu jangan pecah sebelah ya QQ. Jadi kita pakai karena itu kita memiliki sumber yang berbeda. Ya. Isa Al-Masih dalam Al-Quran dengan sumber yang berbeda, dengan Yesus dalam Alkitab dengan sumber yang berbeda. Ya. Misalnya ada Selamat sore. Ya, selamat sore. Pertama dulu. Ribut sekali itu ribut. QQ. Iya. Iya. Ribut. Ribut sekali kita masih dengar Romo ini loh. Ribut QQ ini ya. kira saya punya yang ribut. Sudah dia mute. Dia ini Ya. Bapak Romo, dia ini saya bisa bentak-bentak tapi dia dia datang ke kawan saya. dia proti. Tidak, untuk saya lebih senang diskusi, artinya jujur lebih diskusi dengan yang Protestan. Baik, Romo. Karena itu Bapak saya lebih Romo. senang sih. Ya. Bapak Romo kalau ini kita pusing kita kepala. Saya sakit kepala ini anak ini. Iya kan. Kita jelas begini Bapak Romo, kita jelas dia mengerti. Tapi sebentar dia belok lagi. Karena Islam juga untuk saya itu mereka juga punya hierarki keagamaan yang cukup kuat ya. Yang sama dengan Katolik. Kalau kita punya hierarki gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus, Islam juga punya hierarki itu dan itu untuk saya luar biasa. Iya, Oma Ivon, ada pertanyaan lagi Oma Ivon? Oma makan kah Oma ini? Oma pergi makan di mana Oma ini nih? Oma ada mandi. Oma ada mandi. Woi Oma bukan saya bicara Oma, bukan saya bicara. Ya, ada yang mau bertanya lagi silakan. Waktu dan kesempatan anak jalanan berikan. Kalau tidak Bapak Romo lanjut dengan penjelasannya. Kalau saya nanti bertanya, aduh rusak roomnya. Nah, bukan rusak, kau punya otak yang rusak itu, kau itu. Otak Tidak, mirip. itu ribut di situ jadi yang rusaknya dari ributnya. Oh, manusianya baik tapi ributnya itu. Kau tuh yang bikin ribut. QQ. Tidak, manusianya baik. QQ. Saya bilang roomnya nanti ribut, rusak room ini nanti kalau saya bertanya. Kau dengar? Kau bertanya di sini ada kalian punya misionaris. Kau bertanya sudah QQ. Jadi yang penting otakmu jangan sebelah, jangan tempurung sebelah kau pakai. Pakai semua 2 tempurung Pakai memang 2 tempurung. Udah siap saya bertanya, udah siap. Lihat dulu kumis saya. Kau lihat kumis. Lihat kumis dulu. Manisnya abangku, kumis lelemu. Kau tanya sudah. Serius mau saya tanya. Serius. Nanti nggak bisa jauh gimana? Coba tanya dulu kau itu otak pecah sebelah. Tanya dulu. Oke, saya mau tanya, adakah di Alkitab mengatakan berdoa kepada ibu kami? Ya, hanya itu pertanyaanmu. QQ. Iya. Adakah di Alkitab berdoa kepada ibu kami? Saya sudah cari-cari di Alkitab, saya tidak temu. Ya. Silakan Bapak Romo, jelaskan itu dia itu. Baik. Saya jawab dengan seperti ini, mengatakan seperti ini. Adakah di Alkitab yang mengatakan bahwa jumlah kitab suci itu 27? Atau adakah di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember?
jelas? Ataukah ada ayat yang mengatakan bahwa itu Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ini kalau kita berbicara dengan Islam jauh lebih bagus nanti. Itu pertanyaan awal untuk menjelaskan ya. Nah, ini pengetahuannya itu kalau dalam, sekali lagi saya ulangi, Protestantisme itu filsafat nominalistik yang harus tertulis. Ya, kita memiliki sumber yang berbeda. Ya, sementara itu Protestan itu filsafat nominalistik, nominalistik. Kalau Katolik itu realistis, ya, yang real, yang Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu, ya, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Jadi kalau kita bertanya seperti itu, ada banyak pertanyaan yang tidak tertulis di dalam kitab suci, tetapi dipraktikkan oleh orang-orang Katolik. Di mana kita mengetahuinya? Gereja Katolik ada sumber lain, yakni tradisi. Ya. Mengapa adanya tradisi? Karena sebelum adanya kitab suci yang tertulis, yang kita kenal 27 kitab atau 73 menurut Katolik, 66 yang dikurangi 7 tadi oleh Protestan, itu dikurangi lagi, itu yang akhirnya membuat pertanyaan ini muncul. Ya, kalau kita lihat dari aspek sejarah ya, supaya kita tahu dari aspek sejarah, ada 3 bahasa asli kitab suci: bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Ya. Bahasa Ibrani adalah bahasa orang-orang Israel pada zaman kuno. Sebagian besar perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau kita mengerti bahasa Ibrani ini, sebenarnya dia hanya mempunyai 22 huruf. Ya. Dan tidak punya huruf hidup. Huruf mati semua. Baca sudah kalau huruf mati semua. Ya. Jadi bahasa Ibrani ini juga ditulis dari kiri. Saya tanya Romo, apakah ada atau tidak? To the point aja, simple kan? Kalau tidak ada, tidak. Kalau ada. Ini yang kita berbicara tentang metafisika juga mesti ada di sana. Alkitab tadi saya bilang tadi. Sebenarnya kalau mengerti filsafat nominalistik. Jadi gini Romo, to the point aja. Kalau ada. Kalau tidak ada gitu, biar cepat. Ada lagi pertanyaan ini. Ini persoalan kita diskusi nominalistik ini begini. Ya, tidak mengerti Memang metafisika. ini susah. Kalau kau tidak mengerti kau hanya ayat, apa gunanya ayat itu kalau saya jawab Yesus tidak kenal ayat. bilang tidak, ya apa gunanya buat faedahnya buat QQ gitu. Situ kalau Romo bilang ada, Iya, jadi gunanya dijawab bagi aja. Jadi dijawab aja. Kita bertanya dijawab, bukan kemana-mana. berarti ini cuma mau bertanya, bukan mau mengerti tentang QQ. ada apa tidaknya itu QQ. Kalau kau tidak mengerti tentang dasarnya bagaimana Anak sehingga jalanan, terjadi, saya sudah tak bilang ya tadi. gimana? Saya tidak mau bertanya, tapi sekali saya bertanya tidak ada bisa jawab. Susah Saya ini. jawab kau tuh. Saya Ya, jawab karena kau. kau pakai otakmu yang dungu itu. Bantu jawab, Frater. Saya jawab begini. Tunggu, saya jawab begini saja. Saya jawab begini. Lukas bab 1 ayat 26 sampai 36 tentang kabar sukacita kepada Maria. Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 kunjungan Maria kepada Elizabeth. Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 tentang kelahiran Yesus yang berkaitan dengan Maria. Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40 persembahan Yesus di bait Allah oleh Maria di sana juga ada. Dan penemuan Yesus di bait Allah, Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Yang berikut. Saya tanya, Ya, waktu ini omong ayat tadi. waktu murid-murid Yesus bertanya, Tuhan, ajari kami cara berdoa. Apakah diajarkannya juga kepada muridnya doa ibu kami? Ya, ini yang tadi ini. Salam Maria penuh rahmat Tuhan Tidak sertamu. ada itu, Pastor. Tidak ada itu, Romo. Kau framing aja kerjamu. Ketika Maria, apa yang dikatakan Elizabeth kepada Maria, terpujilah engkau. Ya. Itu apa itu? Pujilah engkau, sebab engkau akan melahirkan. Saya Yesus tanya, Sang Juru apakah di Alkitab ada doa ibu kami atau hanya Ada. doa Bapa Ini kami? yang saya sebut semua ini. Masalah Maria ada. Ini yang saya sebut semua ini. Ini yang saya sebut semua ini. Ada Yesus mengajarkan doa ibu kami. Ya, ini yang saya sebut semua ini ayat. Saya sebut semua ayat ini. Yang doa salam, doa rosary orang Katolik ini di sini semua. Yang ayat-ayat semua. Ya, itu ibu Yesus ya, ibu kami semua. Salam Maria. Ini tadi disebut ayat-ayat ini yang Yesus yang itu dihormati. Ya, bukan berdoa itu Bapak punya mem. Dalam bahasa Inggris to pray, meminta,
berdoa itu yang memang kita mesti konsep kembali ke konsep penyembahan dan konsep Kamu beda. pastor, kamu itu tambah-tambah yang jelas dong. Mana sih Yesus mengajarkan doa ibu kami? Tidak ada. Jangan tambah-tambah. Tunggal kitab itu tradisi. Enggak semuanya Kau tidak dituliskan punya di Alkitabnya. Diam-diam dulu, Mana diam-diam. kau Saya bisa lawan dia. mengerti yang Sabar, sabar, berani sabar. baru kemarin. Satu-satu. itu kan pertanyaan sama. Di mana Yesus bilang itu ya? Di mana ada Trinitas dalam kitab suci? Inkonsisten. Apa itu Anda hanya Trinitas? mengambil Tritunggal itu konsep pengenalan akan Allah yang tidak terlihat. Ya. Konsep Di mana ayatnya? pengenalan Ayatnya akan di mana? Allah. Ayatnya di mana? Nah, ayatnya Ada apa? ayatnya? Oke, 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang harus berbicara tentang Tritunggal ya. Oke, baca. Konsep Tritunggal itu konsep pengenalan, konsep Ayatnya di pengenalan mana? akan Allah. Ayat. 1 Yohanes 5 ayat 7, buka. Baca di situ. Kau baca sudah, kau baca sudah. Baca. Romo tidak punya Baca kitab, sudah. Kak? Saya hafal tapi buat apa? Kau yang bawa Alkitab baru kau mau tasur kami baca. Kau Bodoh sekali kau. baca. Kau tak tempuru kau itu memang. 1 Yohanes berapa tadi bahasa? Saya sudah hafal tapi tidak penting kan. Satu ayat. Jadi kita mesti ayat. 1 Yohanes ayat 5 dia bilang. Ya. Kamu tahu Trinitas itu konsep pengenalan akan Allah yang Ayatnya tidak Pak. terlihat itu kepada Ayatnya. Buktikan. Bapa. Baca ayatnya dulu. Baca ayatnya. Baca ayatnya. Saya bukan konsep. Ini juga Ayatnya. konsep sebenarnya. Baca Itu ayat. konsep apa itu? Kau baca konsep dulu doa ayat ibu itu kami? supaya jelas. Tidak ada konsep doa ibu kami. Iya baca ayat. Tadi saya sudah tahu tadi Matius semua, Lukas Yohanes Tadi semua. Pater sudah kasih tahu ayatnya, tinggal kau baca maksudnya. Ya, baca kau pun ayat sudah. Ya, kau Sudah, konsep. sudah saya baca itu tidak ada situ diajarkan doa ibu Oke. kami. Mana bersuara? Bersuara Yukiu. mana? Yukiu, kau bilang apa tadi? 1 Yohanes berapa? 5 ayat 7. 1 Yohanes berapa? 5 ayat 7. 5 ayat 7. Surat 1 Yohanes atau Injil Yohanes? Yang harus tertulis Tritunggal ya. 5 Tunggal ayat itu 7. konsep pengenalan akan Allah yang tidak terlihat. ayat yang mengatakan Tritunggal itu. Ayat yang mengatakan Tritunggal. Tidak ada ayat Tritunggal, yang ada konsep pengenalan akan Allah. Selesai. Ya, berarti kau itu. Izin semua saudara-saudaraku, saya izin turun Kau dulu ya. bohong, tidak punya fakta. Silakan. Bang Blue Terima kasih ya. Bang Black, Ya, ya. terima kasih banyak. Ini- Terima kasih. Salve, Terima kasih, Black. Bang Black. Salve. Lebih baik jadi Islam untuk saya lebih pasti kan. Doktrinnya jelas, tidak bolak-balik. Dia kalau bilang Apa yang kau kafir. apa yang kau banggakan di seberang itu? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Weh, Kiu. Doktrinnya jelas. Jangan kau Doktrinnya pakai jelas. kau, jangan kau pakai kau. Kiu. Tidak boleh kau pakai kata kau. Saya Kiko itu buang itu. Kiu. Doktrinnya jelas. Senyum dulu bang, senyum dulu. Kumismu, manisnya abangku. Ih, dengar kumismu itu. Saya ajar kau sopan santun dalam bicara kau mau. Kayaknya kita ngomong dengan orang gila ini. Lama-lama kita gila juga ini. Kiu, jangan kau pakai kata kau. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh pakai kata kau lagi. Kalau saya bilang kau punya pendeta kau terima tidak? Kalau pendeta saya bilang, pendeta saya bilang kau terima tidak? Kau kanlah situ, tidak masalah itu. Kau lihat ini dulu, kau lihat. Malu dong. Lihat. Kita ini kayaknya pertontonkan kebodohan kita ini loh. Tidak, yang menarik itu Iya, kita kalian yang menambah-nambahkan. Mana doa ibu kami? orangnya, kau itu loh, kau. Jelaskan. Mana doa ibu kami di kitab suci? Mana? Kau dasar tidak menghargai orang tua kau itu seperti itu. Begini teman-teman ini memang betul ya. Begini. Lo mau permisi. Kiu, kau dengar dulu. Netral. Kiu, kau dengar dulu. Kiu, dengar baik-baik. Pasang telingamu. Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Lukas 1:28, 30 dan sampai Biar 31. kau tahu abang anak jalanan Maria Maria itu mengunjungi, dengar dulu, hamba. Tahu kau hamba kan? Hamba itu Rajanya- juga Allah. Rajanya Protestan begitu. Tahu Rajanya memang Maria itu hamba tapi istimewa. Berarti Protestan yang Kenapa raja begitu. Maria? Yang buat Maria yang istimewa buat adalah kasih Yesus, bukan Maria. Kau dengar dulu. Betul. Tapi Yesus itu kalau
Masa Yesus Teman-teman, tidak, saya dilahirkan jelaskan oleh begini. seorang Coba diam-diam Sabar, saya Bu, jelaskan begini. sabar. Sekarang saya tanya kau Kiu, kau dikandung oleh siapa? Oleh bapamu? Saya tanya kau dikandung sama bapamu? Hah? Tidak Dulu sama terlalu jauh. mamaku. Bayi Tidak tabung. masuk. Kau dikandung sama bapak atau sama mama? Mama. Terus sebegitu kau menghargai mamamu? Hah? Saya tanya kau. Hei, Apanya? Weh, Begitu otak apanya? tempurmu pecah. Begitu Otak apa? tempurmu pecah sebelah. Lain kita kepada dia. Dia itu suci, itu Maria Kau tidak lihat ini, suci lihat. Maria. Sekarang saya bilang kau punya mama itu tidak baik. Kau terima tidak? Baik, sekarang saya jawab begini ya. Saya jawab dari ilmunya begini. Saya mengerti tentang teologi Protestantisme di sini. Dalam teologi Protestantisme itu penyembahan dengan penghormatan itu tidak ada. Itu harus diakui. Makanya kalau untuk saya mengerti penyembahan tidak bisa dibedakan dengan penghormatan seperti tadi pemberkatan sakramentali yang pemberkatan perkawinan. Itu juga tidak dimengerti kan? Jadi sebenarnya kita mengerti konteks itu teman-teman ya. Saya mengerti ini karena penyembahan tidak sama dengan penghormatan, pemberkatan tidak sama dengan Kalau pemberkatan berarti kita mendukung hal-hal yang tidak baik itu. Itulah konsepnya. Makanya Romo itu harus pintar lah. Oh, lu paling pintar sudah lu ini. Pintar. Pintar pakai otak. Masuk di Lu pakai atas. dengkul, bukan pakai Brother. otak. Berenam ini. Brother, tolong dulu. Brother jelas dia baik-baik dulu. tidak Iya, senang orang-orang kenapa? begini untuk kasih Kenapa Paman? Nah, jelas dulu, brother yang jelas. Begini aja, mungkin dia ingin merasa seperti Malin Kundang lah ya, yang tidak mau mengakui lagi ibunya. Betul. Aja sih, karena biar Kami begini pun mengakui Maria, tetapi tidak berdoa dengan Maria. saya masih ngomong, tolong Oke. kamu diam. Yuk, sopan sedikit. Kau saya ajar sopan santun, kau tidak bersopan santun, tidak naik kau dengan saya. Kau. Frater, konsep penyembahan dengan penghormatan tidak ada dalam Protestantisme kita. Itu saja. Iya, Paman, Romo, sebentar Romo, tenang aja. Nanti saya kelirik ke situ. Tenang aja. Inilah yang menjadi penyakit. Inilah yang menjadi tanda. Inilah yang menjadi kutuk yang sampai hari ini saya pun hanya bisa tertawa kecil di dalam hati. Yang mengatakan bahwa Maria berdosa itu konsep yang tidak masuk akal. Saya Saya tanya, Maria keturunan Adam dan Hawa enggak? Saya masih bicara. Tuh kan tolong. kau nggak bisa jawab. Ay Tuhan, saya masih ngomong ini loh. Bicara, brother. Memang Bicara. Saya jaga dia ini. Penyembahan dengan itu. Saya jaga dia ini, brother. Saya jaga dia Kita ini. buang emas, Nada. buang emas di babi. Brother bicara. Saya jaga dia punya mic ini. Brother jaga. Brother bicara. FR lanjut. Oke, bentar Lanjut. ya. Nih, Hmm. perhatikan. Ini saya langsung kutip dari tulisan para pemimpin Protestantisme. Nih, ya, saya langsung kutip. Ini ada beberapa yang sampai hari ini mereka tetap akui. Perhatikan di sini. Ya. Saya cukup satu orang dulu. Nanti saya akan tambahkan ke bentuk yang lain. Ya. Siapa di sini? Siapa namanya? Kiu, kau lihat itu. Siapa ini? Siapa namanya? Maria. Luther. Ya, Martin Luther. Ya, Martin Luther. Apa yang dikatakannya? Ini bahasa Inggris, saya langsung kepada bawahnya saja. Karena dia untuk mungkin ngerti bahasa Inggris. Perhatikan di sini. Di dalam sermon atau khotbah yang ditanggalkan pada 15 Agustus tahun 1522, pada saat terakhir kalinya Martin Luther berkhotbah di hari perayaan Maria diangkat ke sorga. Dikatakan begini, kita tidak perlu diragukan lagi bahwa perawan Maria berada di sorga. Bagaimana terjadinya, kita tidak perlu mengetahuinya. Dan karena Roh Kudus tidak mengatakan apapun tentang itu, kita menyatakan tidak sebagai pokok iman. Artikel faith adalah cukup untuk mengetahui bahwa ia hidup di dalam Kristus. Bagian yang lain,
Penghormatan kepada Maria tertuliskan di kedalaman hati manusia yang terdalam. Berarti apa? Batin. Yang ketiga, ia ya perempuan yang tertinggi dan batu permata yang terhormat dalam Kristianitas setelah siapa? Yesus Kristus. Ia adalah manusia yang merupakan wujud hormat, bijaksana, dan kudus. Kita tidak akan pernah cukup menghormatinya. Namun, demikian penghormatan dan pujian harus diberikan dengan cara tidak melukai baik Kristus maupun kitab suci. Ini perayaan Natal. Khotbah waktu dia masih menjadi seorang imam Katolik tahun 1531. Ya. Dan di poin yang keempat, tidak ada perempuan yang seperti engkau ya Maria. Engkau adalah lebih daripada Hawa atau Sarah. Terberkati di atas segala kehormatan, kebijaksanaan, dan kekudusan. Perayaan tanggal 31 Juli. Maria mengunjungi Elizabeth tahun berapa? 1537. Lalu, seseorang harus menghormati Maria sesuai dengan apa yang diharapkannya dan seperti yang dinyatakan di dalam kidungnya yang bernama Magnificat. Ia memuliakan Tuhan untuk segala perbuatannya. Lalu, bagaimana kita, ini berarti orang Protestan, dapat memujinya? Memuji loh ya. Nah, hati-hati. Penghormatan yang benar kepada Maria adalah penghormatan kepada Tuhan, pujian kepada rahmat Tuhan. Maria dari dirinya sendiri adalah bukan siapa-siapa tetapi demi Kristus. Artinya apa? Yang datang dari perut Maria, rahim Maria. Itu. Maria tidak mengharapkan agar kita datang kepadanya, tetapi melalui Kristus ya, kita menuju kepada Tuhan. Penjelasan tentang Magnificat tahun 1521. Masih banyak ini suratnya ya. Yang terakhir, adalah sebuah penghiburan dan kebaikan Allah yang berlimpah bahwa manusia dapat bersukaria dalam hal kekayaan rohani dalam kurungnya. Maria adalah ibunya. Kristus adalah saudara dan Tuhan adalah Bapa. Sermon ya. Khotbah Natal tahun 1522. Maria adalah bunda Kristus dan bunda semua dari kita. Meskipun hanya Kristus sendiri yang beristirahat di lututnya, peristiwa penurunan di atas kayu salib, jika Kristus adalah milik kita, maka kita berada di dalam keadaannya. Dimanapun ia berada, kita pun berada. Dan semua yang menjadi miliknya adalah milik kita pula. Dan ibunya menjadi ibu kita. Khotbah Natal tahun 1529 oleh siapa? Martinus Luther, imam Katolik yang membangkang. Tuh, ada buktinya. Ini nanti tanya, mana ayatnya? Frater, mana ayatnya? Udah, Mereka itu, mana udah, ayatnya? udah. Iya, itu ketika Martin Luther masih itulah, saya tidak Mana? mau sebut. Dan ketiga, ini loh. Tahun Frater, berapa itu? frater. Itu gereja tahun berapa itu? Frater, Ya. frater. Angelus dulu. Ya. Jam 6. Jam 6 dulu. Saya kasih Doakan dia. ketemu Angelus, Angelus. Pas, tidak pas. Maria itu Oke, doakan dia silakan. juga. Yang Wita Angelus dulu ya, yang Wita Angelus dulu. Iya, Angelus dulu. Siapa yang pimpin ini? Frater, Romo pimpin Romo. Ya, saya WB. Silakan yang Wita, Ya, Angelus dulu. ya. Dalam nama Bapa dan Saya WB. Putra dan, Yang lain dan Angelus dulu. Roh Silakan. Kudus. Amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Maka ia mengandung dari Roh Kudus. Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia yakni Yesus Kristus Dan tinggal di antara di kita. antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Ya Tuhan, Allah, telah kami berkat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Dia pasti bertobat memang karena dia turun pada jam yang Baik. sama. Bunda Terima kasih. Jelaskan, Ya, Frater. Oke, teman-teman, dia mengatakan tadi apa? Itu kan pada saat Martin Luther masih Katolik. Pahami bagian ini. Saya cukup satu saja. Protestan berdiri pada tanggal berapa? Ayo. 31 Oktober 1517. Dan data saya yang ditunjukkan tahun berapa? 1520 berapa itu? Nih, tahun berapa ini? Mana Frater? 1522. 1532. 22. 22. Berarti berapa tahun selisihnya? Oh, jauh itu. 1891, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Berarti dia sudah Keluar. Luther. keluar. Makanya Soalnya mereka kalau itu nggak kan- baca sejarah, ini jadinya. Iya, betul Frater, betul itu. 31 Oktober 1517, Protestantisme lahir. Dan sermon ini, khotbah ini, 15 Agustus 1522. Berarti berapa tahun? 5 tahun. tahun kemudian. Itu mereka itu kan hanya ayat saja, itu yang persoalan. Sejarah itu Iya, macam dia selalu lari ke ayat. Dia selalu Ya, ayat. memang. Itu Memang begitu. Oma Ivon tidak mau bentak dia, Oma Ivon ini. Oma, bentak Salve dia. semuanya. Salve Pater. Iya. Salve. Salve, salve. Dia Iya. terlalu percaya diri bilang itu sebelum pada itu lihat tanggalnya jelas. Dia sendiri tidak mengerti itu Udah persoalan. paham. Ini kalau nggak ditanya daripada kalian panjang-panjang, mendingan ditanya dulu paham gak? Karena pasti nggak paham. Itu pengaruh Oma tidak marah tadi. Oma harus marah. Aku nggak marah loh. Oma harus marah dia, masa Oma tidak mau marah sih? Itu dia bicara dia bicara sudah umet-umet. Mana gambarnya itu apa? Oma. Kartu domino lagi. Aduh. Oma baru dia bicara, saya mau tanya begini, ayatnya di mana? Di mana? Aku panggilin men. Izin Pater. Ya, Pater izin Pater. Ada frater di situ juga. ada Frater, Pater izin Pater. ada Romo, ada Frater, silakan. Ada frater tuh. Yang besar itu frater. Ada Pater Frater. izin Pater. Ya Pater izin. Ya, silakan, Ya, silakan. Superior. Ya kalau sebenarnya kita bisa melihat ya kejadian 3 ya ayat 15. Sebenarnya terjemahan Indonesia ini kurang tepat sebenarnya. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya saja, and I will put an MMT between thee and the woman. Bukan there is woman. Tidak seperti itu ya. There is woman maksudnya perempuan ini, tapi the woman artinya wanita gitu ya. Seorang wanita, permusuhan dengan seorang wanita gitu. Artinya bahwa bukan Hawa lah yang menjadi musuh daripada si iblis ini, tetapi Maria.
Lalu kalau kita baca juga misalnya di Yesaya ya, Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Di situ juga dikatakan kalau dalam bahasa Inggris itu virgin. Virgin itu kan artinya merujuk kepada seorang perawan, bukan. Tapi Indonesia menerjemahkan perempuan muda ya. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu King James Version itu behold a virgin. Behold a virgin. Ini seorang perawan. Perawan itu kan sinonim dengan suci. Nah, kalau kita lihat juga di Wahyu 14 ayat 4 di mana orang-orang yang mengikuti hidup selibat juga apa namanya di situ dikatakan perawan juga. Wahyu 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Artinya perawan identik dengan wanita suci atau identik dengan wanita kudus. Itu masih suci, masih kudus, belum tersentuh, belum terjamah dengan hal-hal yang jahat atau berbuat jahat seperti itu ya, berbuat dosa. Ya, jadi seperti itu. Lalu tadi ada pertanyaannya, kalau Adam dan Hawa berdosa lalu manusia berdosa? Tidak. Kalau kita baca Yeremia 1 ayat 5, Yeremia sudah dikuduskan sejak dalam kandungan. Yeremia 5 ayat 1 Yeremia 1 ayat 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sebelum keluar, kalau Yeremia saja bisa dikuduskan, apalagi wanita yang dinubuatkan sejak permulaannya, sejak Kejadian 3 ayat 15 dan Yesaya 7 ayat 14. Ya itulah mau bosan ini terus yang dibahas. Iya, jadi untuk singkatnya begini, saya ketik di bawah, konsep itu tidak masuk di Protestantisme karena ilmu metafisika mereka tidak ada, titik. Itu saya sebenarnya intinya di situ. Konsep itu kita bolak-balik tidak ada karena ilmu metafisikanya nol. Lanjut, superior. Betul, Pater. Ilmu matematika fisikanya nol memang. Mereka tidak lihat penalaran atau nubuatan itu sudah dilakukan oleh Tuhan sendiri ya sejak awal gitu. Yang tidak dinubuatkan saja bisa dikuduskan seperti Yeremia. Apalagi yang dinubuatkan, bagaimana mungkin Allah bisa bersatu dengan yang tidak kudus gitu. Makanya kalau kita baca di Galatia berapa ya? Galatia 3 ya, ayat 12 ya. Yang menurut daging ia dilahirkan dari keturunan Daud. Maria keturunan Daud. Susah juga ya. Yang ini aja dibahas dari dulu sampai sekarang. Lanjut, Pater. Maaf, Pater. Singkat pada jelas, ilmu metafisika nol. Pater, izin Pater, minta doanya Pater. Siap. Ada yang menyembah berhala itu bilang, minta saya doa. Menyembah berhala itu, ayatnya di mana? Ya, saya minta doa khusus dari Pater. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Supaya saya doakan itu ayat jelas. Kalau tidak ada ayat saya tidak Pakai doakan. juga ini bercanda juga ini. Ini ayatnya di mana ini ya? Superior, tunjukkan ayatnya. Kalau tidak saya tidak doakan. Ya, permintaan doa ada susah. Siap. Itu nanti ayatnya di mana dan menyembah berhala lagi. Bilang saya pamit ninduk Tuhan Allah lagi. Nanti bilang superior, jadikan pamit ninduk Tuhan Allah. Karena meminta doa kepada pamit ninduk. Pamit ninduk bukan Tuhan Allah. Kurang ajar.
Frater lanjut, Frater jelaskan dulu. Saya putar kopi dulu. Frater punya bajingan. Ya, Frater silakan dulu. Frater, saya kasih lebar layarnya, Frater. Ya, saya putar kopi dulu. Pater, Pater nanti DM ya. Saya mau minta nomor WN di apa nih? Di apa? Siap, Di privat nih Pater. siap. Oke, Siap, makasih Pater. ya. Ya, Frater silakan. Iya, jadi teman-teman dan rekan-rekan, kita lihat aja. Mereka itu juga tidak akan bisa menemukan ayat ini karena mereka selalu nge-skip. Coba rekan-rekan lihat di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14. Ya. Kisah Para Rasul Bab 1 ayat 12 sampai 14. 12 12 sampai 14 ya. Apa judulnya di situ? Rasul-rasul menanti-nanti. Nah, konteksnya ini adalah masih terhubung ketika Yesus diangkat ke surga. Ya. Kita lihat, maka kembalilah para rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, artinya apa? Sikap doa ini telah dilakukan para rasul dan ibunya setelah Yesus terangkat ke surga. Ini selalu di-skip oleh rekan-rekan kita tukang udut 16. Selalu. Karena mereka hanya langsung fokusnya di Kisah Rasul 2-nya. Selalu lupa di situ. Dan mereka akan lupa di manakah posisinya para rasul bersama Maria ibu Yesus menerima lidah-lidah api. Mereka akan pasti bingung, di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Karena nge-skip ayat 12 sampai 14 tadi. Oh ya. Penyakit mereka sampai hari ini. Karena mereka lupa senakulum, ruang atas, ruang tempat mereka melakukan perjamuan yang sama ketika Yesus berada di bersama-sama mereka pada saat di malam sebelum penangkapan Yesus. Iya. Itu ruang yang sama, tempat yang sama, senakulum. Dan disitulah terjadinya penerimaan lidah-lidah api apa? Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus. Mereka lupa di bagian itu, makanya mereka bingung. Karena apa? Teladan doa bersama-sama telah dilakukan para rasul dan ibunya Yesus pun juga dah selesai. Oke, Frater, terima kasih. Bang Safion dari mana? Sedikit saya tambahkan ya, bicara tentang orang kudus, karena Maria itu orang kudus dan orang-orang yang tinggal di surga itu hidup seperti malaikat di surga ya. Nah, kita baca di Kisah Rasul 10 ayat 22, kita baca ya. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 22, jawab mereka, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Seorang malaikat bisa mendengar apa yang akan kau katakan. Itu. Artinya ketika seorang malaikat kudus atau seorang orang-orang kudus yang hidup dalam surga hidup seperti malaikat, dan pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus. Nah, orang kudus, orang-orang yang hidup di surga itu hidup seperti malaikat, dan mereka
mendengar apa yang akan kau katakan, gitu. Artinya Maria pun mendengar, semua orang-orang kudus itu mendengar apa yang kita sampaikan, yang kita panjatkan doa untuk meminta kepada Tuhan Yesus Allah Bapa dalam surga, Allah Tritunggal Maha Kudus, agar mereka juga menyampaikan hal yang sama yang kita sampaikan kepada Tuhan, gitu. Itu normatif untuk kekuatan bagaimana banyak yang menyampaikan selain kita, orang-orang kudus juga menyampaikan. Bahkan tadi saya juga meminta kepada Pater Nenek untuk berdoa buat khusus buat saya, gitu ya, seperti itu. Karena mereka orang-orang yang dekat dengan Tuhan, gitu. Sebab kita itu, kenapa kita itu sering doa kita tidak bisa terkabul? Karena kita itu terkadang melakukan kesalahan. 1 Petrus 3 ayat 7 ya. Jadi jangan kita melakukan dosa, doa kita itu akan terhalang. Kalau kita berdoa kepada Tuhan benar-benar, kita harus bisa membersihkan diri, mengakui dosa kita, menyesali sungguh atas dosa kita, barulah kita memohon doa. Tapi kalau kita berdoa dalam masih ada dendam, masih ada luka batin, bagaimana doa bisa tersampaikan? Kalau masih ada luka batin, masih ada dendam, masih ada sifat iri hati, doa itu akan terhalang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat malam Rius. Rius Lenga dari mana? Rius. Rius. Dengar suara saya? Rius. Siap, selamat sore. Dari mana? Mohon izin mau bergabung aja, biasa. Kak tidak kenal lagi kan? Saya tidak kenal lagi, saya lupa. Saya ini pikun nih. Baik so. Oh iya. Dengar Saya saja di ya. Bali. Iya, Oke. saya Boy. Lenga ini orang mana nih? Flores ya? Saya dari Manggarai. Boeing 701. Siap terbang. Tujuan Jakarta. Iya, siap kakak. Enggak, begini kakak, saya ini sedikit, saya tidak mau bertanya ini, saya tidak mau bertanya. Tapi mau apa? Mau cerita? Iya, mau cerita aja. Dalam arti begini, ini kan saudara kita dong. Selalu ngomong tentang ini menyembah Bunda Maria itu. Silakan. Kalau secara pribadi saya begini, secara pribadi saya, bagaimanapun kita menjelaskan bahkan sampai frater, semua bagi mereka itu tetap bilang tidak. Ya, mungkin kita inilah salib buat kita. Saat ini mereka tidak akan mengaku kakak. Saat ini mereka, karena di forum ini tidak mungkin mereka mengaku kalah kan. Tapi pasti mereka pulang, mereka merenungkan itu. Karena bagaimanapun mereka sendiri juga kan ya lahir dari seorang ibu lah. Nah, istilahnya mereka ini menyangkal ibunya sendiri gitu loh. Tapi dia tidak bisa mengaku di forum ini. Ini salib buat kita. Jadi kita tidak perlulah sampai ya biar dia ngomong, beri penjelasan tapi kita pulang langsung ini tuh ya. Mungkin itu dari saya. Saya langsung turun karena masih mau keluar ini kakak. Maaf. Ya. Oke, luar biasa Paman. Saya melihat hari ini roomnya Paman Anak Jalanan ini sungguh luar biasa ya. Pertama Romo, Pami, Nenuk hadir, Frater hadir. Karena sudah berapa bulan ini hanya saya dengan Paman ini, dengan kita berapa orang ini selalu baku toki kepala ini.
Saya juga baru berjumpa lagi dengan Paman Superior. Paman Superior ini punya suara yang begitu unik dan luar biasa. Paman Superior ini kan dikenal dengan tegasnya juga itu, konsisten dan tidak mau tahu. Artinya dalam mewartakan kebenaran, Paman Superior ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan Paman Rius Lenga ini sungguh luar biasa, dan itu yang terjadi memang. Jadi kalau saya ini Frater Romo, berdasarkan pengalaman kita sudah lama di Komal ini, pertama kalau kita berdiskusi dengan teman-teman Protestan, kita tidak bisa mendapatkan ilmu apa yang harus menjadi bahan perbandingan untuk sebagai bahan referensi untuk kita, atau ada penambahan literatur baru lah. Tidak ada. Yang terjadi hanyalah sebuah polemik. Sementara kita ini berusaha mengeluarkan ajaran dengan dasar-dasarnya, baik secara alkitabiah, secara ajaran teoritisnya, ajaran-ajaran dogmatisnya, dan segala macam. Tetapi mereka ini bagaimana? Ibaratnya kita dalam rumah, kita membeli tangki air itu kan untuk menampung air. Tetapi mereka ini yang saya amati ini, kita menampung air, tapi airnya tidak ada, langsung kosong. Macam air tidak ada tampungannya. Kita isi tapi tidak ada tampungannya. Kayak macam bocor terus. Sehingga saya berpikir, apapun yang kita buat saat ini, yang pertama ya, kita memang mau dan tidak mau, kita harus sabar. Sabar dan selalu sabar dalam menyampaikan hal yang sama. Kan begitu. Dalam menyampaikan hal yang sama, saya berpikir ya kita semua yang awam-awam yang mengerti, karena tidak mungkin Romo Frater ini kan selalu muncul. Karena Romo Frater mereka ini kan hadir itu selalu menyatakan cinta dan bijaksana. Dan itu selalu yang tertanam di dalam hati klerus-klerus kita ini. Karena mereka ini kan adalah simbol seorang bapa yang memang penuh dengan kasih. Sehingga yang saya maksud itu adalah, pertama, kita awam-awam yang untuk pewartaan ini, dengan kehadiran Pater Romo Frater di sini, ya ini adalah sebuah pembelajaran buat kita juga. Artinya ini ilmu yang kita minta secara gratis kepada Romo dan Frater mereka ini. Ya harapan saya ya kalau bisa Romo sekali-sekali munculkan di kita punya room, supaya Romo bisa memberikan kami berkat, tumpangan tangan juga, supaya biarlah kami menjadi apologet yang tetap mengedepankan cinta dan kasih, supaya biar kami ini tidak merana jalan yang dalam tanpa gembala, sebuah kegelapan begitu, tanpa gembala begitu. Ya, artinya Romo, pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui sudah hampir 9 bulan ini, ya kesimpulan saya ini Romo, hingga sampai hari ini saya belum menemukan bahwa kita ini berdiskusi dengan orang yang tepat. Saya belum menemukan itu. Tapi yang saya dapat hanyalah orang-orang yang berpolemik. Di satu sisi kita mau memberikan pengetahuan, ilmu kepada mereka, tapi di satu sisi mereka juga itu penuh dengan gejolak, dengan polemik-polemik yang memang kalau mau dibilang dasar ajaran yang mereka sampaikan juga tidak ada. Padahal saya secara pribadi mau berdiskusi, harapan saya itu supaya kita dapat ilmunya. Ternyata tidak ada sama sekali, Romo. Yang terjadi hanyalah kita selalu membuangkan energi pikiran-pikiran kita untuk menghelai dan meluruskan atas narasi-narasi liarnya mereka. Seperti itu yang saya bisa simak selama ini, Romo. Saya secara pribadi juga sudah berapa kali saya berdebat dengan teman-teman, ada yang sudah gelar doktor, dosen mereka ini. Tapi ya tetap 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan begitu. Artinya itu analoginya. Jadi saya mau bilang di sini ada 2 poin. Pertama, memang kita awam harus bersabar. Yang kedua, kita tetap juga harus mencari referensi yang lebih qualified lagi, yang lebih jitu untuk bisa tertanam langsung di kepala mereka, bisa terima.
Itu yang kita lagi baku cakar, baku cari kira-kira bagaimana. Sehingga mungkin diskusi-diskusi yang lebih teknik menurut saya mungkin sifatnya internal. Kan begitu. Karena ini mau dan tidak mau kita hadapi terus ini komal-komal sebelah ini yang selalu menghujat terhadap ajaran-ajaran Katolik ini. Karena yang menjadi polemik kita selama ini adalah mereka berasumsi tentang ajaran Katolik. Asumsi terus, dan ini sudah menjadi suatu penghayatan yang mereka lakukan seakan-akan itu menjadi nyata dalam ajaran Katolik, padahal tidak, itu hanya asumsi. Dan ini memang bahaya. Seandainya manusia kita Katolik ini tidak sabar, ini juga bisa menimbulkan sebuah emosional. Makanya kadang saya menghadapi mereka itu, saya selalu menghadapi dengan sebuah candaan-candaan yang bisa kita menurunkan kita punya daya tegangan kepala tinggi itu. Begitu. Jadi seperti itu ya yang saya bisa sampaikan, Romo. Saya kembali kepada teman-teman untuk bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman, sharing-sharing. Kalau Paman Superior ini sudah menghadapi semua itu, saya kembali.